Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara serta para santriwati yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, yaitu berupa air hujan, semoga Allah jadikan hujan yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua ini menjadikan hujan yang memberikan manfaat. Kita doa ataupun kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayban nafi'ah. Kemudian selawat serta salam marilah kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian kaum muslimin serta saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para talibat yang semoga senantiasa terus diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab syarah dari Bulughul Maram, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai di bab yang pertama, yaitu tentang babul miyah, bab tentang air. Sekarang kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu babul aniyah, yaitu bab seputar bejana. Kaum muslimin, kita masih di dalam kitab Thaharah, yaitu pembahasan tentang bersuci. Dan bab yang kedua dalam kitab Thaharah adalah bab seputar bejana. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hadis yang akan kita bacakan di awal bab bejana ini, yang pembahasannya sama, yaitu tentang penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik itu untuk menyimpan air yang akan digunakan untuk bersuci ataupun untuk keperluan yang lainnya. Baik, kaum muslimin, hadis yang pertama di dalam kitab ini yaitu hadis yang ke-18. An Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Hadis pertama ini diriwayatkan oleh sahabat Huzaifah ibn al-Yaman. Kemudian beliau mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatil zahab wal fiddah. Janganlah kalian minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian Nabi melanjutkan, wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan pula kalian makan pada sihafiha. Sihaf itu maknanya sahn.
yaitu bermakna piring. Janganlah kalian menggunakan piring yang terbuat dari az-zahab wal fiddah. Jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian Nabi melanjutkan, fa innaha lahum fid dunya, sesungguhnya bejana yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk orang-orang kafir. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti di akhirat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah kita kenal, Pak? Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah adalah salah satu istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu bekas dari istri Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah itu bersedih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau mencoba menghibur Ummu Salamah, jangan terlalu bersedih dengan wafatnya Abu Salamah. Kemudian kata Ummu Salamah, tidak ada orang yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah gitu. Kemudian Nabi mendoakan semoga engkau diberikan ganti dengan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kembali Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Namun ternyata siapa orang yang terbaik itu? Yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah yang akan melamar Ummu Salamah, ternyata yang menikahi Ummu Salamah setelah wafatnya Abu Salamah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu adalah orang yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah itu sendiri. Yaitu sedikit riwayat tentang Ummu Salamah. Maka qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, siapa atau orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari fiddah, yaitu perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya sama saja dia telah menyalakan di dalam perutnya api neraka jahanam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram berkenaan tentang penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat syarahnya. Kita pakai syarah yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan wal aslu fil awani annaha halalun mubahatun li'annaha bima khalaqahu Allahu lana fil ardi. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, sesungguhnya secara asal setiap awani, peralatan atau bejana itu annaha halalun, sesungguhnya hukumnya adalah halal. Jadi setiap bejana itu hukum asalnya adalah halal.
li'annaha dikarenakan mimma khalaqahullahu lana fil ardi, dikarenakan segala sesuatu itu adalah apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di atas dunia ini. Ini berdasarkan dalil qala Allah taala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dan dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat dalil dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, surah Al-Baqarah ayat 39 ini menyebutkan bahwasanya hukum asal dari segala sesuatu bejana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukumnya halal. Kemudian fakullu ma khalaqallahu fil ardi fahuwa halalun lana. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, setiap apa saja yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini yang bisa kita jadikan untuk bejana, hukum asalnya adalah halalun lana, halal untuk kita. Kemudian beliau melanjutkan perkataan beliau, illa ma dallad dalilu ala tahrimihi, kecuali datang dalil untuk pengharamannya. Jadi kaedahnya setiap apa saja yang bisa kita gunakan untuk tempat yang kita gunakan atau bejana yang kita gunakan dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah halal, kecuali telah datang dalil tentang pengharamannya. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap apa saja, baik itu dari batu, bahan tambang mineral, semuanya hukumnya boleh atau halal digunakan sampai adanya dalil yang mengharamkannya. Maka kata beliau juga di sini, beliau menyebutkan beberapa bejana-bejana yang terbuat dari berbagai macam bahan, seperti wal fakhar alladhi suni'a minat turab. Contohnya apa-apa yang terbuat dari tanah. Kemudian dan wa min kulli syai'in yumkinu an yakuna aniyah. Dan apa saja, kata beliau, setiap barang apa saja yang mungkin untuk kita jadikan sebagai bejana, maka hukum asalnya adalah halal. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau masuk ke hadis yang telah kita bacakan tadi. Maka fala yajuzu lil insani an yakula fi aniyatiz zahab wal fiddah. Kalau kita lihat dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka fala yajuzu lil insan, kata beliau, tidak boleh bagi seorang manusia untuk makan di bejana yang terbuat dari emas dan perak, sesuai dengan hadis yang disebutkan tadi, yaitu hadis yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman dan juga sahabiah Ummu Salamah tadi. Maka kalau kita lihat kembali hadis tadi, la tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Janganlah kalian minum janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari perak dan emas, dan juga janganlah kalian makan dari piringnya. Maksudnya piringnya di sini adalah piring yang terbuat dari bejana emas dan perak itu sendiri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kelanjutan dari hadis ini, tadi Nabi menyebutkan fa innaha lahum fid dunya. Ini maksudnya ai lil kafir, kata beliau.
li'annal kufaru fid dunya, karena orang-orang kafir itu di atas dunia ini mereka diberikan, dipersilahkan mereka untuk menikmatinya tanpa batas, termasuk penggunaan emas dan perak sebagai bejana yang bisa mereka gunakan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga menyebutkan walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti di akhirat. Yang dimaksud di akhirat adalah di surga. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ujung dari hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka istinbat, pengambilan dalil yang diambil oleh para ulama bahwasanya penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu bukan hanya sekedar haram, namun juga tergolong kepada perkara dosa besar. Dalilnya apa? Yaitu kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lahum fid dunya. Sesungguhnya penggunaan aniyah atau bejana emas dan perak itu untuk mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istinbatnya, kenapa disebutkan sebagai dosa besar? Ini masuk ke dalam kategori tasyabbuh bil kuffar, yaitu bertasyabbuh kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena Nabi atau syariat atau Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan buat orang-orang kafir untuk menggunakan bejana dari emas dan perak, dan melarang untuk orang-orang mukmin. Maka kalau ada orang-orang Islam menggunakan bejana dari emas dan perak, ini tergolong kepada perkara tasyabbuh, yaitu menyerupai orang-orang kufar. Sementara kita sebagai seorang mukmin dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupai orang-orang kufar, termasuk dalam menggunakan bejana emas dan perak. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menguatkan tentang pelarangan tentang tasyabbuh adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, mengikuti sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang menggunakan bejana, piring, gelas dan sebagainya, kemudian piring dan gelas itu terbuat dari emas dan perak, ini bukti dia telah menyerupai perkara yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, pembahasan yang bisa kita lihat dari hadis ini yang dibawakan oleh para ulama tentang penjabaran hadis ini, yaitu perkara yang kedua. Kalau tadi kita sudah menyebutkan tentang hukumnya, haramnya penggunaan bejana dari emas dan perak, kita sekarang berbicara tentang keumuman hadis ini. Maka hadis ini bersifat umum, baik itu bejana tersebut keseluruhannya murni terbuat dari emas ataupun perak, atau bejana tersebut tidak murni keseluruhannya terbuat dari emas ataupun perak. Maka kata para ulama, termasuk bejana itu apakah semuanya terbuat dari emas ataupun perak, hukumnya haram. Ketika bejana itu juga hanya mungkin aslinya terbuat dari besi, kemudian disepuh dengan emas ataupun perak, maka ini juga termasuk pada perkara yang haram. Kemudian juga karena sifat hadis ini adalah sifat hadis yang umum juga, ulama juga menyebutkan bahwasanya walaupun bejana ini terbuat dari emas, kemudian ada misalkan sesuatu bagian dari bejana itu terbuat dari emas ataupun perak, misalkan bejana atau piringnya terbuat dari besi, namun ada hiasan, ukiran di situ, yang mana ukiran ini terbuat dari emas atau perak, maka masuk ke dalam kategori hadis ini bahwasanya penggunaan
piring, cangkir, gelas dan sebagainya, asalkan ada di situ bahan yang terbuat dari perak dan emas, maka termasuk kepada bejana yang haram untuk digunakan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ketiga yang dibahas oleh para ulama tentang hadis ini, yaitu bahwasanya penggunaan bejana emas dan perak itu berlaku umum untuk semua kalangan, baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa ini dibahas oleh para ulama? Karena penggunaan emas dan perak itu bisa digunakan untuk keperluan yang lain, seperti perhiasan. Maka kaum wanita diperbolehkan menggunakan perhiasan emas. Namun tentu ini harus ada juga yang harus kita perhatikan tentang perhiasan wanita yang terbuat dari emas. Yang diperbolehkan itu adalah perhiasan yang digunakan oleh seorang wanita di hadapan mahramnya ataupun di hadapan suaminya. Ini mungkin terkadang ada yang salah kaprah juga, kaum muslimah. Katanya boleh menggunakan perhiasan dari emas, sehingga dia gunakan emas atau perhiasan emasnya itu untuk keluar rumah ataupun dengan memperlihatkan perhiasan itu kepada selain mahram ataupun suaminya. Ini adalah perkara yang terlarang sebenarnya. Yang dimaksud bolehnya seorang wanita menggunakan perhiasan dari emas itu hanyalah di depan suaminya ataupun di depan mahramnya. Sementara di luar itu termasuk perkara yang haram. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga perak diperbolehkan digunakan oleh laki-laki untuk perhiasan. Namun kalau untuk bejana berlaku hukum umum, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mana piring ataupun gelasnya ataupun benda-benda yang lain yang digunakan untuk makan terbuat dari emas dan perak, maka haram digunakan baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, hukum tentang menyimpan air dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini kaitan erat dengan judul kitab kita. Judul kitabnya adalah Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Maka dimasukkan di dalam pembahasan ini oleh para ulama dengan penggunaan dalil yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya kembali kita sebutkan para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini bersifat umum. Kalau seandainya makan dan minum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka sesuatu yang lebih penting dibandingkan itu juga diharamkan untuk menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Apa perkara yang lebih penting daripada urusan makan dan minum? Yaitu urusan ibadah. Taharah, bersuci, itu adalah urusan ibadah. Maka kalau makan dan minum dilarang, maka untuk urusan bersuci, baik itu untuk berwudu ataupun mandi, yang menggunakan air yang disimpan di bejana yang terbuat dari emas dan perak tadi, hukumnya juga haram. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang berikutnya yaitu tentang hukum toharoh. Hukum toharoh dengan air yang tersimpan di bejana. Kalau tadi hukum menyimpannya, Pak ya. Hukum menyimpan air di bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya haram. Hukum menyimpannya. Yang pembahasan berikutnya adalah hukum kita bertoharoh. Misalkan hukum kita berwudu ataupun mandi dengan menggunakan air yang sudah terlanjur kita simpan di bejana yang terbuat dari emas dan perak tadi.
Maka kata para ulama, mungkin juga dalam pembahasan-pembahasan yang lain disebutkan bahwasanya kalau seandainya syarat sah wudu ataupun rukun wudu ataupun sunnah wudu telah terpenuhi dengan air yang kita gunakan untuk berwudu, maka hukum toharohnya dihukumi sebagai toharoh yang sah. Namun seseorang yang bertoharoh dengan menggunakan air yang disimpan di bejana emas dan perak, dia mendapatkan dosa. Jadi kalau wudunya atau mandinya itu tetap sah. Kenapa? Karena tidak ada hal yang menyebabkan batal wudunya ataupun mandinya. Maka hukum toharohnya tetap sah. Ini juga pembahasannya sama dengan mungkin di pembahasan-pembahasan yang lain, seperti misalkan ada seseorang berwudu ataupun bertoharoh dengan menggunakan air curian. Ada Pak kira-kira orang wudu pakai air curian? Ada enggak Pak? Osman. Contoh misalkan dia mau wudu, dia lihat keran tetangga ada nih, tanpa izin sama pemilik rumah dia berwudu dengan air tetangga, itu termasuk air curian gitu. Maka hukum wudunya tetap sah, namun orang tersebut berdosa atas perbuatannya, dia mengambil hak orang lain ataupun menggunakan air tanpa izin si pemilik air tersebut. Maka hukumnya wudunya sah dan juga namun dia mendapatkan dosa. Ini termasuk di dalam pembahasan kaidah an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu berkaitan dengan sesuatu yang fasad, rusak gitu. Maka kalau seandainya syarat wudu, rukun wudu telah terpenuhi, maka wudu seseorang tersebut adalah sah. Namun dia mendapatkan dosa disebabkan dia menggunakan air yang disimpan di bejana emas ataupun perak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang menyebutkan tadi an-nahyu yaqtadil fasad itu kalau seandainya wudu seseorang itu akan rusak ataupun akan batal kalau seandainya berkenaan dengan wudu itu sendiri. Misalkan syarat sahnya tidak terpenuhi ataupun rukunnya tidak terpenuhi, maka barulah dikatakan wudu seseorang itu menjadi batal. Namun selagi syarat dan rukun serta sunnah-sunnah wudu itu telah terpenuhi, tidak ada cacat pada ibadah wudu orang tersebut, namun dia mendapatkan dosa dikarenakan menggunakan air yang disimpan di bejana emas dan perak itu sendiri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang selanjutnya yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini adalah hukum memiliki bejana emas dan perak. Hukum memiliki bejana emas dan perak. Maka dilihat dari pendalilan yang dilakukan oleh para ulama, memiliki memiliki bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, hukumnya adalah haram. Sisi pendalilannya ataupun alasannya pertama adalah dalil yang pendalilan yang disebutkan tadi, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan tadi di hadisnya bahwasanya Nabi SAW menyebutkan fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya bejana tersebut untuk mereka, yaitu untuk orang-orang kafir. Maka
bejana yang terbuat dari emas dan perak itu diperuntukkan untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang-orang mukmin. Maka ini salah satu dasar ataupun landasan alasan yang dijadikan oleh para ulama memiliki bejana yang terbuat dari emas dan perak adalah haram. Kemudian alasan berikutnya adalah berkenaan dengan kaidah yang ada, bahwasanya segala sesuatu yang haram untuk digunakan maka juga haram untuk dimiliki. Kaidahnya yang berbunyi ma hurrima istimalihi hurrima ittikhadhihi. Ma hurrima istimaluhu hurrima ittikhadhuhu. Jadi apa-apa yang diharamkan untuk penggunaannya maka diharamkan pula untuk kepemilikannya. Jadi alasan yang berikutnya, haramnya atau tidak bolehnya kita memiliki bejana yang terbuat dari emas dan perak adalah kaidah yang menyebutkan ma hurrima isti'maluhu hurrima ittikhadhuhu. Apa-apa yang diharamkan penggunaannya maka haram pula untuk kepemilikannya. Contoh yang lain misalkan alat musik. Alat musik adalah haram. Haramnya apa ya, Pak? Bahan yang haram? Tidak, tapi penggunaannya. Maka memiliki alat musik juga haram. Atau yang lain, khamar. Khamar itu hukumnya haram. Hukum meminumnya haram. Dia juga termasuk benda najis. Maka memiliki atau kepemilikan akan khamar itu juga haram. Termasuk nanti hukum penjualan barang-barang haram tersebut, termasuk hukum jual belinya adalah haram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian alasan yang selanjutnya adalah tentang menutup celah agar tidak terjatuh kepada perbuatan yang haram. Kalau orang yang memiliki benda-benda haram maka akan lebih mudah dia terjatuh kepada perbuatan ataupun penggunaan benda-benda haram tersebut. Maka ini termasuk dalam kategori saddul zari'at, yaitu menutup celah agar seseorang tidak jatuh kepada perbuatan yang haram, yaitu dengan tidak memiliki bejana yang terbuat dari emas dan perak. Karena akan lebih condong seseorang yang dia punya alat musik pasti akan mudah untuk terjatuh kepada penggunaan alat musik itu sendiri. Seseorang yang mungkin nyimpan khamar di rumahnya bisa jadi suatu saat digoda oleh iblis, oleh setan, terjatuh dia kepada perbuatan untuk meminum khamar itu sendiri ataupun perkara-perkara yang lain. Maka penggunaan atau sesuatu yang diharamkan penggunaannya haram untuk kepemilikannya, karena akan semakin mudah seseorang terjatuh kepada penggunaannya kalau seandainya dia punya atau memiliki hal-hal yang haram tersebut. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara serta para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasanya tadi pelarangan tentang penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak yang terdapat dalam dua hadis yang telah kita bacakan tadi. Kemudian di hadis yang kedua
Hadis yang diriwayatkan melalui sahabiah Ummu Salamah tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Alladzi, orang-orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak, sungguhnya dia telah membuatkan ataupun yujarjir itu apa ya? Jarjir itu suara yang gemuruh di dalam perutnya yang berasal dari api neraka jahanam. Maka Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya hal tersebut adalah bentuk siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni neraka jahanam. Itu salah satu bentuk siksaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni jahanam adalah dituangkannya minuman ke dalam perut mereka yang menyebabkan adanya suara gemuruh atau kayak mendidih di dalam perutnya yang berasal dari api neraka jahanam tersebut. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan siksaan yang serupa seperti itu juga diberikan kepada penduduk neraka yang berasal dari orang-orang yang melakukan ataupun melakukan perbuatan memakan harta anak yatim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka akan diberikan makanan ke dalam perut mereka dari api. Wa sayaslauna sa'ira, dan mereka akan dikembalikan kepada sa'ir, itu neraka sa'ir. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zulman, zolim. Artinya apa? Di dalam tafsir ayat ini boleh seseorang untuk memakan harta anak yatim, tapi tidak dengan cara kezoliman. Caranya apa? Hanya sekedar mengambil upah kalau memang dia butuh upah untuk pengasuhan anak yatim tersebut. Misalkan seorang anak yatim, dia memiliki harta warisan dari orang tuanya banyak, namun karena dia masih kecil, belum balik, masih kategori yatim, maka boleh orang yang mengasuh dia ataupun mengelola harta tersebut mengambil upah sekedar upah dari apa yang dibutuhkan dalam pengelolaan harta anak yatim tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Yang akan diberikan siksa api neraka, siksa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, yaitu dengan diberikan makanan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diperbolehkan bagi orang yang mengasuh anak yatim, misalkan orang yang mengasuh ini orangnya miskin, dia tidak punya harta untuk memelihara anak yatim ini, ataupun untuk pengelolaan harta yang ditinggalkan oleh orang tua anak yatim ini, maka boleh dia sekedar untuk mengambil upah saja, tapi tidak melebihi dari apa yang dibutuhkan. Kalau seandainya melebihi dari apa yang dibutuhkan, itu telah masuk dalam kategori zulman, kezoliman. Maka itulah yang akan diganjari siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka nanti, yaitu dengan diberikan makanan berupa api neraka ke dalam perut-perut mereka. Ya, ini contoh lain yang diberikan oleh pensyarah bahwasanya nanti di akhirat itu akan ada orang yang akan mendapatkan siksa api neraka itu dengan
diberikan makanan ataupun minuman dari api neraka sehingga di dalam perutnya itu mendidih ataupun ada kayak suara yang menggelegar di dalam perutnya itu, karena makanan dan minuman yang diberikan kepadanya itu terbuat dari api neraka itu sendiri. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis kedua ini lebih menunjukkan siksaan yang akan diberikan kepada orang yang menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Namun walaupun zahir hadisnya di sini Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari fiddah, maka sungguh dia telah memberikan atau mengisi perutnya dengan api neraka tersebut. Tentu yang lebih akan mendapatkan siksaan daripada itu adalah orang yang menggunakan bejana yang terbuat dari emas. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita masih di dalam kitab Thaharah, berbicara tentang bab al-aniyah, yaitu tentang bejana-bejana yang digunakan untuk kaitannya dengan kitab Thaharah adalah bisa jadi bejana-bejana itu digunakan untuk menyimpan air yang digunakan untuk bersuci. Maka dibahas oleh para ulama tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan penggunaan bejana, baik itu yang terbuat dari emas ataupun perak. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lihat pembahasan hadis-hadis seputar bejana-bejana yang lain yang biasa digunakan oleh manusia untuk menyimpan air sebagai tempat menyimpan air untuk bahan untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.